Kawan, malam tanggal 31 Desember, atau tepatnya malam tahun baru saja berlalu. Sebagian di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, seakan menganggapnya sebagai suatu momen yang sakral, dan mereka pun merayakannya. Dan boleh jadi di dalam perayaan itu membutuhkan biaya, uang yang tidak sedikit. Tetapi sebagian yang lainnya juga tidak menganggap malam pergantian tahun baru sebagai momen yang spesial, sakral, yang kemudian harus dirayakan. Dan saya adalah termasuk bagian dari yang menganggap malam tanggal 31 Desember itu sebagai malam biasa-biasa saja yang tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lainnya. Saya juga tidak pernah merayakan malam tahun baru sampai saat dan di usia seperti ini. Bukan karena saya anti barat, bukan karena saya anti modernisasi, bukan karena cara-cara berpikir saya di dalam memahami agama terlalu tekstualis, sedikit konservatif alias fundamentalis. Bukan alasan dan logika itu yang saya pakai. Tapi alasan dan logika yang saya pakai, kenapa kemudian saya menganggap malam tanggal 31 Desember itu sebagai malam biasa-biasa saja dan tidak harus kita rayakan, adalah karena saya tidak menemukan alasan yang tepat untuk apa kita menspesialkan malam tanggal 31 Desember itu dan kenapa kita harus merayakannya. Ketika kita ingin menjadikan malam 31 Desember sebagai malam evaluasi diri untuk berefleksi atas perjalanan kita selama setahun yang lalu kenapa harus dirayakan? Bukankah sejatinya refleksi, evaluasi diri itu dilakukan dalam keadaan yang hening, sepi, yang sunyi, sehingga kita bisa berkonsentrasi untuk berefleksi tentang perjalanan kita selama setahun ke depan? Atau mungkin dengan logika kesehatan dan ekonomi, apakah dengan merayakannya itu begadang sampai jam sekian, bahkan mungkin ada yang tidak tidur, itu memberikan dampak positif terhadap kesehatan kita? Kan juga tidak. Dan apakah dengan merayakannya misalnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bersifat finansial? Kan juga tidak. Justru kita yang kemudian harus mengeluarkan isi dompet. Apakah misalnya dengan merayakannya hidup kita berubah, masalah yang kita miliki juga akan tiba-tiba berubah, hilang? Kan juga tidak. Setelah merayakan malam tahun baru itu, masalah yang kita punya tetap ada, persoalan hidup yang kita hadapi juga tetap tidak hilang. Kondisi kita sama juga. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita merayakan sesuatu? Untuk apa kita melakukan sesuatu? Bahkan kemudian kita rela mengeluarkan biaya yang sama sekali tidak memberikan dampak positif dalam segala hal terhadap kehidupan kita. Apakah seperti ini ciri-ciri misalnya manusia yang rasional di dalam berpikir, di mana dia melakukan sesuatu yang sesuatu itu sama sekali tidak menguntungkan, tetapi justru kemudian menimbulkan kerugian tanda petik? Nah, inilah logika-logika yang sering saya pakai sehingga saya kemudian sampai hari ini tidak pernah menganggap malam tanggal 31 Desember itu sebagai malam yang sakral dan saya harus rayakan.
Tetapi saya kemudian tidak mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang haram dan tidak boleh, tidak juga, karena memang tidak ada dasar hukumnya baik dalam agama maupun yang lainnya yang mengatakan itu tidak boleh. Kemudian alasan lain misalnya, apakah perayaan malam tahun baru itu sebagai sebuah simbol dari modernisasi? Boleh jadi ada yang berpandangan demikian. Tapi lagi-lagi saya tidak berpandangan seperti itu karena konsep modernisasi yang saya paham, di mana sebagaimana dikatakan Nur Khalis Majid bahwa modernisasi itu atau modernisme adalah merupakan turunan dari kata modern yang berarti lebih maju, lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya, termasuk dalam berpikir. Nah, ketika kita naik modernisasi sebagai sesuatu yang lebih baik, lebih maju dari kondisi keadaan sebelumnya, maka justru kita pun tidak boleh merayakan malam tahun baru itu. Karena ketika kita menganggap diri kita lebih maju, maka tentu dalam hal berpikir termasuk, maka tentu kita hanya mau melakukan sesuatu yang menguntungkan dan yang merugikan tentu kita tidak melakukan. Kalau kita menganggap diri kita maju dalam berpikir termasuk. Jadi sejatinya kalau memang kita menganggap diri kita sebagai orang modern atau hidup di zaman modern, maka kita harus lebih maju dalam segala hal termasuk berpikir, termasuk di dalam melakukan sesuatu. Apakah sesuatu yang menguntungkan atau tidak? Kalau tidak, jangan lakukan. Karena itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak maju dan tidak modern. Inilah alasan-alasan dan logika-logika yang saya pakai. Sehingga kemudian saya sampai hari ini tidak pernah merayakan dan menganggap malam tanggal 31 Desember itu sebagai malam yang sakral dan harus kita rayakan. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, jadi mari kita berefleksi. Mari kita merenung sejenak. Untuk apa kita melakukan itu semua? Bahwa kemudian perayaan malam tahun baru itu sudah mentradisi di barat, yes. Bahwa barat lebih maju daripada kita, tentu. Dan dalam teori Ibnu Khaldun itu dikatakan memang bahwa bangsa yang maju itu akan cenderung ditiru, akan cenderung dicontoh, termasuk bahasanya mereka. Maka sangat tidak mengherankan misalnya kalau kita belajar bahasa Inggris, karena memang bangsa-bangsa barat yang menggunakan bahasa itu adalah lebih maju dari kita. Tetapi ingat, tidak semua yang dilakukan oleh bangsa barat itu kemudian harus kita ikuti, harus kita tiru. Apa yang dilakukan bangsa barat tetapi tidak menguntungkan, jangan kita lakukan. Kita hanya boleh meniru apa yang baik, apa yang menguntungkan bagi kita. Inilah yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi bahwa dalam sebuah ungkapan sederhananya, bahwa tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Ada yang berkilau tapi bukan emas, kata Gandhi. Meskipun barat itu maju, jauh lebih maju daripada kita, tapi ingat, tidak semua yang berasal dari barat itu baik dan harus kita lakukan. Itu mungkin catatan akhir dari video ini. Thank you very much, kawan.